Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Mama Ranggi lagi, penulis horor dan misteri. Sesuai dengan janji Mama, kali ini akan membahas tentang jin wanita yang bernama Ummu Sibyan ya. Banyak sekali orang-orang yang share tentang hantu Ummu Sibyan ini, atau bisa dibilang jin jahat Ummu Sibyan ya. Hantu itu sebenarnya tidak ada, adanya jin, setan atau iblis. Jadi beberapa pertanyaan yang sering mendarat di telinga Mama atau Mama membaca dari sekian ratusan orang yang curhat, apakah jin Ummu Sibyan ini ada. Jadi konon katanya jin ini adalah seorang wanita dengan rupa yang menyeramkan, matanya melotot dengan rambut acak-acakan, dan dia bisa merasuk ke dalam rahim seorang ibu yang sedang hamil, kemudian menendang janinnya sehingga mengakibatkan janin itu meninggal ya. Apakah ini benar atau tidak? Dan dia juga konon katanya hantu Sibyan ini bisa mengakibatkan penyakit yang ada pada anak-anak. Diyakini jin ini bernama Ummu Sibyan. Apa sih Ummu Sibyan itu? Secara bahasa, Ummu Sibyan ini artinya ibunya anak-anak. Mama ulangi sekali lagi, secara bahasa Ummu Sibyan artinya ibunya anak-anak. Oke, sebelum Mama lanjut pada keterangan Mama selanjutnya, jangan lupa kalian subscribe dulu, like ya, komentarnya jika Mama sudah selesai menerangkan, supaya kalian tidak gagal paham. Ingat sekali lagi, jangan disunat, jangan dipotong. Kalau menonton video Mama sampai selesai baru berkomentar, dan bisa request apa saja yang ingin Mama bahas di video ini. Oke, lanjut lagi. Kata orang-orang, jin Ummu Sibyan ini jalannya merangkak di dinding ya, seperti cicak. Dia sangat ganas sekali. Kalau mengganggu anak bisa sampai kena sawan ya, katanya seperti itu, kena sawan. Kalau bisa masuk ke dalam rahim perempuan bisa mandul ya, masuk ke pria juga sama, bisa mengikat air mani dan bisa menyebabkan mandul. Intinya Ummu Sibyan ini sangat ditakuti. Oke, sekarang yang akan Mama bahas, sebenarnya jin ini ada atau tidak. Kalau untuk nama sendiri Ummu Sibyan ini belum ada hadis yang sahih ya, belum ada Mama membaca tentang hadis yang benar-benar akurat tentang nama jin Ummu Sibyan ini. Tapi kalau membicarakan tentang nakalnya jin atau jahatnya jin, tentu saja ada ya. Jadi bagi kalian, intinya seperti ini. Ada yang sering memperingatkan jangan keluar menjelang maghrib karena ada jin Ummu Sibyan yang akan siap memangsa. Nah, mungkin ini adalah peringatan orang tua zaman dulu supaya anak-anak itu tidak keluar rumah. Karena apa? Kalian ingin tahu kenapa? Dari sejak zaman dulu, dan juga ada hadisnya bahwa setiap menjelang maghrib tidak boleh keluar dari rumah. Kita simak lagi. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, bila hari telah senja, tahan anak-anak kalian, karena ketika itu setan berkeliaran. Dan bila sudah masuk sebagian waktu malam, silakan biarkanlah mereka, tutuplah pintu dan sebut nama Allah,
karena setan tidak dapat membuka pintu yang tertutup dengan menyebut nama Allah. Tutup semua kendi kalian dengan menyebut nama Allah, dan tutuplah bejana kalian dengan menyebut nama Allah, sekalipun dengan membentangkan sesuatu di atasnya, dan padamkan lentera kalian ketika hendak tidur. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi maknanya itu, bila hari telah senja, gelapnya malam mulai datang, yaitu di saat maghrib, tahan anak-anak kalian, tahan mereka agar tidak keluar rumah. Jika mereka ikut ke masjid, pastikan mereka berada di dalam masjid, seperti yang pernah mamah katakan kemarin ya. Karena ketika itu, dalam waktu-waktu menjelang maghrib sampai isya itu, setan berkeliaran, jenis setan jin nakal, dan ini adalah sesuatu makhluk gaib yang konon katanya dalam waktu-waktu tersebut mereka akan memiliki kekuatan yang bertambah. Jadi kita meyakini apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Hadis di atas mengajarkan berbagai macam adab untuk kebaikan di dunia dan akhirat ya. Di antaranya melarang anak kecil bermain di luar rumah. Jadi sunnah Rasul ini menjelang maghrib, hendaknya anak-anak kita biasakan ada di dalam rumah, tidak berkeliaran di luar rumah ya, seperti itu. Bapak pernah mengajarkan kepada kalian semua, terutama untuk member Cinta Kalender Misteri dan pengurus Cinta Kalender Misteri ya, bagaimana caranya menjelang maghrib itu ketika masuk ke dalam rumah selalu membiasakan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ketika menutup pintu selalu membiasakan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim ya. Itu meskipun tidak dalam keadaan menjelang maghrib, Mama sarankan setiap masuk ke dalam rumah memberi salam, setiap menutup pintu selalu membaca doa dengan menyebut nama Allah ya, intinya membaca basmalah. Itu sudah sesuatu yang sangat bagus untuk melindungi rumah kita atau memagari rumah kita. Lalu bagaimana? Kenapa anak-anak itu tidak boleh ada di luar menjelang maghrib? Karena di saat-saat seperti itulah jin-jin jahat menjelang maghrib sampai isya itu, kekuatan jin itu bertambah, mereka bermunculan. Biasanya jin-jin tersebut mereka berterbangan mencari tempat untuk tempat tinggal mereka ya. Jadi memang jin ini tidak menyukai kemunculannya di pagi hari atau siang hari, karena merasa energi dia mungkin melemah ya atau tidak kuat. Tapi menjelang maghrib sampai isya ini mereka seperti mempunyai kekuatan, dan mereka berbondong-bondong. Para jin jahat ini, setan, ingin masuk ke dalam rumah, ingin menempati sesuatu yang menjadi tempat tinggal jin ini. Makanya disarankan kenapa tidak boleh membuka pintu jendela agar jin tidak masuk ke dalam rumah. Termasuk ketika ada makanan di piring atau di gelas, sebaiknya ditutup supaya jin tidak ikut masuk ke dalam gelas atau ke dalam nasi ya. Kemudian jendela ditutup, pakaian juga tidak boleh ada di luar. Makanya kenapa zaman dulu zaman orang tua melarang sekali jangan ada pakaian bayi dijemur di luar menjelang maghrib atau malam. Memang itu sangat tidak baik. Yang ditakutkannya jin tersebut juga bersembunyi di antara pakaian-pakaian yang kita jemur di luar. Kalau pakaian itu dibawa masuk, kemungkinan besar jin itu bisa ikut masuk ke dalam rumah ya. Terkecuali kita memang sangat kuat keimanan kita tetap berdoa memohon perlindungan dari Allah. Insya Allah jin bisa dikalahkan dengan doa atau ibadah kita. Yang ditakutkan itu kita jauh dari ibadah, tidak pernah berzikir, tidak pernah mengaji, akhirnya setan juga senang mengganggu kita.
Jin setan itu sangat senang sekali mengganggu manusia, ya, karena sifat jin itu memang dia tidak tidur. Setan itu tidak tidur dari zaman Adam sampai hari ini, detik ini, dia sudah berjanji akan mengganggu umat Adam. Jadi mereka tetap akan mengganggu, mengusik dan menguji kita semua, ya. Jadi kalian jangan terlena, walaupun sekelas kiai pun bisikan setan, justru setan akan semakin kencang, ya. Apalagi kita yang masih selalu banyak belajar, ya. Ingat, setan selalu mengganggu. Bagaimana caranya kita berlindung dari godaan setan? Bagaimana caranya kita selalu melindungi diri kita? Selalu biasakan membaca Al-Fatihah. Diawali dengan Al-Fatihah. Mama selalu mengawali dengan bacaan Al-Fatihah dalam keadaan apapun, mau belajar, mau tidur, keluar dari rumah, mau masak, selalu diawali membaca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah ini bukan hanya surat pembukaan, Al-Fatihah ini sangat-sangat amat manjur. Dalam ruqyah saja Al-Fatihah ini sangat mustajab doanya, insya Allah. Apalagi kalau dibaca oleh orang yang fasih, oleh orang yang hatinya bersih, oleh orang yang benar-benar tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Penjelasan tentang Ummu Sibyan part 1 sekian dulu, karena tidak cukup waktu membicarakan dengan amat singkat. Sekiranya Mama menyampaikan banyak kekurangan, Mama mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mama hanya manusia yang masih terus banyak belajar. Mama manusia yang tidak sempurna, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kalian sudah menonton. Silakan kalian berkomentar, silakan kalian bertanya. Insya Allah Mama akan menjawab sebisa Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.